Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas bab koperasi dengan materi perhitungan sisa hasil usaha atau SHU. SHU ini merupakan laba dari koperasi yang dibagikan kepada para anggota sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi kalau misal dia semakin aktif melakukan kegiatan atau mempunyai simpanan atau setoran modal yang banyak kepada koperasi, maka bagian SHU-nya akan semakin banyak. Nah, SHU ini dibagikan setiap 1 tahun sekali, biasanya pada rapat anggota tahunan atau RAT. Nah, untuk bagaimana perhitungannya, misal kalian sebagai anggota koperasi dapat SHU berapa sih? Nah, bisa kita hitung di slide berikut ini. Yang pertama, yaitu jasa modal atau jasa simpanan. Jadi kalau kita menyetorkan modal atau simpanan di koperasi, maka akan mendapatkan SHU. Semakin banyak modal yang kita setorkan, maka SHU yang kita terima akan semakin banyak juga. Berikut adalah rumus perhitungan jasa modal pada koperasi. JM atau jasa modal sama dengan simpanan si A, simpanan si anggota koperasi yang akan dihitung itu, dibagi total simpanan seluruh anggota, dikalikan dengan jasa modal, dikali total SHU. Nah, di sini simpanan yang diperhitungkan pada jasa modal yaitu simpanan wajib dan simpanan pokok. Jadi di koperasi itu kan ada 3 simpanan. Simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Tapi yang diperhitungkan hanyalah simpanan wajib dan simpanan pokok. Karena kalau simpanan sukarela itu sifatnya seperti tabungan. Jadi tidak wajib dibayarkan. Berikut ada contohnya. Heru, seorang anggota koperasi ABC, memiliki simpanan wajib 2 juta, simpanan pokok 1 juta, dan simpanan sukarela 3 juta. Jika koperasi ABC memiliki simpanan wajib 20 juta, simpanan sukarela 15 juta, dan total simpanan pokok 10 juta, alokasi SHU untuk jasa modal 20% dengan total SHU 8 juta, maka jasa modal Heru adalah, kita masukkan ke rumus tadi. Yang pertama, total simpanan si A. Ingat, yang diakui hanyalah yang simpanan wajib 2 juta dan simpanan pokok 1 juta. Sedangkan yang simpanan sukarela 3 juta ini tidak. 2 juta ditambah 1 juta dibagi dengan totalan simpanan seluruh anggota koperasi, yaitu sama simpanan wajib dan simpanan pokoknya juga, yaitu 20 juta ditambah 10 juta dikali prosentase jasa modal yaitu 20% dan SHU-nya 8 juta. Maka 3 juta dibagi 30 juta dikalikan dengan 1.600.000, maka jasa modalnya Heru adalah 160.000. Jadi SHU jasa modal yang diterima Heru adalah 160.000. Itu untuk jasa modal atau jasa simpanan. Ingat, yang diperhitungkan hanyalah simpanan wajib dan simpanan pokok. Next, kita ada jasa usaha. Nah, kalau jasa usaha ini bergantung pada jenis atau usahanya koperasi itu apa. Misal, kalau koperasi simpan pinjam berarti hanya jasa usahanya berupa pinjaman kepada anggota. Kalau simpanan serba usaha berarti ya semuanya. Tergantung pada jenis dan usahanya koperasi itu. Nah, yang umum ini ada 4. Yang pertama jasa penjualan. Kalau bagi koperasi namanya jasa penjualan, berarti yang dihitung adalah pembeliannya anggota koperasi. Koperasi menjual berarti anggota membeli.
Jadi rumusnya, pembelian si A atau salah satu anggota koperasi dibagi total penjualan kepada semua anggota koperasi. Koperasi menjual, anggotanya membeli. Dikalikan dengan jasa penjualan dikali total SHU, itu jasa penjualan. Yang kedua, jasa pembelian. Bagi koperasi membeli berarti bagi anggota adalah menjual. Jadi di sini ceritanya si anggota koperasi itu punya produksi apa? Ini untuk koperasi produksi biasanya. Misalnya di Malang ada koperasi susu Sae. Jadi si anggota itu menjual hasil produksi susu ke koperasi tersebut. Jadi ini masuknya ke jasa pembelian. Anggota itu kan menjual susunya sapi tadi ke koperasi. Koperasi yang membeli. Nah, itu berarti jasa pembelian. Rumusnya, penjualan si A ke koperasi dibagi total pembelian dari semua anggota koperasi dikali prosentase jasa pembelian dikalikan dengan total SHU. Kemudian yang ketiga, jasa pinjaman. Ini untuk koperasi simpan pinjam. Pinjaman si A ke koperasi dibagi total pinjaman semua anggota dikali prosentase jasa pinjaman dikali total SHU. Untuk mempermudah mengingat rumus ini, caranya lihat dari jasa yang ditanyakan. Kalau jasa pembelian berarti ya penjualannya si anggota dibagi total pembelian dari seluruh anggota. Pokok yang ditanyakan, SHU yang ditanyakan, si anggota yang ditanyakan, misal Abi, Bima. Nah, berarti itu yang dihitung dibagi dengan totalnya yang dimiliki oleh koperasi. Dikalikan dengan prosentase jasa yang ditanyakan dikalikan dengan SHU-nya. Total SHU koperasi. Untuk memperjelas kita cek contohnya. Yang pertama adalah jasa penjualan. Rumusnya seperti yang tadi. Contohnya Heru itu melakukan pembelian. Jadi kalau yang ditanyakan jasa penjualan berarti si anggota itu memiliki kegiatan pembelian ke koperasi. Heru itu melakukan pembelian 500.000 dan si koperasi total penjualannya kepada anggota adalah 20 juta. Alokasi SHU untuk jasa penjualan 20% dengan total SHU 8 juta. Maka jasa penjualan Heru adalah, ini penjualan ya. Oke, kita masukkan ke rumus, berarti 500.000 ini punyanya Heru, pembeliannya Heru, dibagi dengan total penjualan koperasi yaitu 20 juta, dikali 20% dikali dengan 8 juta yaitu SHU-nya. Maka hasilnya adalah 40.000. Jadi SHU jasa penjualan yang diterima Heru adalah 40.000. Yang kedua adalah jasa pembelian. Kalau bagi koperasi pembelian berarti bagi anggota penjualan. Jadi si anggota menjual hasil produksinya ke koperasi. Di sini Heru melakukan penjualan hasil kerajinan ke koperasi 1.500.000 dan total pembelian koperasi dari anggota itu adalah 15 juta. Alokasi jasa pembelian 20% dan SHU koperasi 8 juta, maka jasa pembeliannya kita masukkan ke rumus, berarti 1.500.000 dari penjualan tadi dikalikan dengan total pembeliannya koperasi 15 juta dikalikan dengan prosentasenya 20% dan SHU-nya koperasi 8 juta. Maka jasa pembelian Heru adalah 160.000.
Next ke jasa pinjaman. Heru itu memiliki pinjaman ke koperasi 10 juta. Jika koperasi memiliki total piutang atau meminjamkan uang ke anggota itu totalnya 80 juta, alokasi untuk jasa pinjaman 10%, jasa pinjaman 10%, dan total SHU koperasi adalah 8 juta, maka jasa pinjaman untuk Heru adalah pinjaman. Kita masukkan ke rumus, berarti pinjamannya Heru 10 juta, total pinjaman koperasi yang dipinjamkan koperasi ke anggota adalah 80 juta, dikalikan dengan 10% adalah persentase jasa pinjaman, dikali 8 juta, maka hasilnya adalah 100.000. Jadi SHU jasa pinjaman yang diterima Heru adalah 100.000. Nah, sekarang kita total berapa sih SHU yang diterima oleh si Heru tadi? Total, kalau kita menghitung total SHU-nya Heru, berarti jasa seluruh kegiatan tadi, mulai dari jasa modal, jasa penjualan, jasa pembelian, dan jasa pinjaman. Gimana kalau si anggota itu hanya memiliki jasa modal saja? Berarti ya menghitung jasa modalnya saja. Kalau memiliki jasa modal dan jasa penjualan, berarti ya jasa modal dan jasa penjualan. Ini bergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi yang ditanyakan. Ini contohnya, tadi kita sudah menghitung jasa modal anggota atau jasa anggota ya di sini 160.000, jasa penjualan 40.000, jasa pembelian 160.000, dan jasa pinjaman 100.000. Maka berapakah total SHU yang diterima Heru dari koperasi ABC? Tinggal kita jumlahkan saja. Jasa modal 160, jasa penjualan 40, jasa pembelian 160, dan jasa pinjaman 100.000, maka total SHU yang diterima Heru dari koperasi ABC adalah 460.000. Gimana kalau ini kan total semuanya? Kalau misal yang ditanyakan jasa usaha. Nah, ingat tadi jasa usaha adalah yang ini jasa usaha. Jadi bergantung sama yang soalnya, yang ditanyakan itu apa. Oke, cukup sekian untuk materi perhitungan sisa hasil usaha koperasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.